Pemirsa, BMKG telah merilis ancaman adanya musim kemarau di Pulau Jawa yang semakin panjang. Cuaca yang panas dan juga kelembaban yang semakin tinggi dikhawatirkan akan menambah panjang bencana kekeringan. Kira-kira mana saja wilayah yang terancam kemarau panjang dan apa saja dampaknya? Kami akan hadirkan data dan fakta untuk Anda di pagi hari ini. Kita simak fakta dan data yang pertama mengenai perkiraan peringatan dini kekeringan dari BMKG. Ini adalah daerah-daerah yang akan dilanda kekeringan. Kalau misalnya Anda lihat, ada wilayah yang tinggi akan dilanda kekeringan. Ini warnanya oranye, biasanya pemirsa menjelang coklat di sini. Ini merupakan daerah-daerah di Pulau Jawa kebanyakan hingga NTB dan juga Pulau Bali ini juga akan mengalami kekeringan. Artinya curah hujannya sekitar 0 sampai 20 mm. Ini termasuk curah hujan yang rendah, dan kalau misalnya warna oranye ini menengah, ini ada di Pulau Kalimantan, sementara itu yang hijau itu adalah curah hujan yang sangat tinggi yang hanya ada di Papua Utara, bagian Kalimantan dan juga Sumatera Utara. Intinya sepanjang tahun 2019 ini di tengah tahun hingga nanti perkiraannya bulan Oktober, banyak sekali daerah di Indonesia terutama di Pulau Jawa, Sumatera bagian selatan, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, bahkan Pulau Dewata Bali ini akan mengalami curah hujan yang rendah. Selanjutnya pemirsa, kita simak apa yang menjadi fakta dan data peringatan dini kekeringan BMKG. Nah, kalau kita klasifikasi dari jumlah harinya, nah masih polanya adalah terpusat di Pulau Jawa. Kalau Anda lihat di Pulau Jawa ini banyak sekali warna merah, artinya kekeringan ekstrim ini terjadi lebih dari 60 hari kalau diklasifikasi jumlah harinya. Dan iya, betul sekali ini terjadi hampir di seluruh wilayah Pulau Jawa hingga Nusa Tenggara Barat dan juga Pulau Dewata, sedikit di Sumatera bagian selatan, sedikit di Kalimantan bagian selatan, dan sedikit di bagian Sulawesi bagian selatan. Ini artinya kekeringan ekstrim terjadi lebih dari 60 hari alias 2 bulan. Selanjutnya pemirsa, kita simak apa yang menjadi peringatan dini kekeringan BMKG di wilayah DKI Jakarta dan Banten. Mengapa dua wilayah ini? Karena dua wilayah inilah yang diperkirakan oleh BMKG akan mengalami kekeringan lebih panjang daripada tahun-tahun sebelumnya. Kekeringan terpanjang waktu itu terjadi sebelumnya adalah 2015. Sementara itu 2019 ini diperkirakan kekeringan akan lebih panjang dari tahun 2017 dan 2018. Nah, ada status waspada yang dikeluarkan oleh BMKG. Yang pertama di Lebak, Banten ada 3 kecamatan, lalu Pandeglang juga ada 2 kecamatan, Tangerang ada 1 kecamatan. Sementara itu di Jakarta, Serang, Depok, dan Pandeglang, Tangerang dan juga Tangerang Selatan serta Lebak ini statusnya terhadap peringatan dini kekeringan dari BMKG adalah siaga. Sementara ada pun status awas di 16 kecamatan di Jakarta. Anda juga bisa simak di mana saja, mungkin Anda bisa cari di internet. Di Jakarta ada 16 kecamatan yang kemudian ini menjadi besar wilayahnya. Serang ada 2 kecamatan, Tangerang mencapai 11 kecamatan yang statusnya awas peringatan dini kekeringan, lalu Lebak 4 kecamatan dan Pandeglang ada 3 kecamatan. Selanjutnya kita lihat masih soal peringatan dini dari kekeringan BMKG. Dampaknya apa dan penanggulangannya seperti apa? Ini adalah suatu klasifikasi yang sudah kami rangkumkan untuk Anda. Sawah tak ada hujan ini akan berpotensi kekeringan, kelangkaan air karena tentu saja air yang berada di tanah ini juga akan berkurang akibat kekeringan. Lalu stok air di waduk dan embung juga berpotensi akan berkurang. Dan yang paling juga menjadi perhatian tentu saja meningkatnya polusi udara karena tidak adanya air atau kelangkaan air. Dan kita sudah melihat pemirsa bagaimana tadi fakta dan data mengenai ancaman kekeringan panjang yang akan terjadi di sepanjang tengah tahun 2019. Untuk itu kita akan berbincang langsung dengan Kepala Bidang Diseminasi Informasi Iklim dan Kualitas Udara BMKG. Sudah ada Bapak Hari Tirto Jatmiko. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mbak Ajeng. Iya Pak, tadi kita sudah simak dan kita juga sudah banyak sekali baca di artikel-artikel berita ini kemarau panjang di Pulau Jawa ini semakin mengancam Pulau Jawa. Apa yang menyebabkan hal ini terjadi Pak? Terima kasih Mbak Ajeng. Terkait apa yang menyebabkan saat ini kita masih kering, yaitu yang cukup dominan adalah perairan di wilayah Indonesia, terutama di sebagian selatan wilayah Indonesia, itu suhunya lebih dingin dibandingkan normalnya. Sehingga potensi hujan di bulan-bulan Agustus atau nanti di September itu relatif lebih kecil dibandingkan
tahun 2018. Seperti itu Mbak Ajeng. Nah, kalau bicara tentang curah hujan, kemarin di bagian Jakarta Selatan sempat hujan. Ini bagaimana fenomena? Kita bisa membaca fenomena ini seperti apa, Pak? Oke, terkait dengan hujan yang ada yang terjadi di bagian selatan wilayah Jakarta atau Jakarta bagian selatan itu sifatnya hanya temporari saja. Temporari saja itu karena dia adanya tarikan massa udara yang mengumpul di wilayah sekitar itu. Dampak tidak langsung adanya badai yang di sekitar Filipina. Biasanya kalau ada badai-badai di wilayah sekitar Filipina, di wilayah Jawa bagian barat, itu terjadi pembelokan angin atau daerah penumpukan massa udara. Itu sifatnya singkat, bukan yang sampai bulan-bulanan gitu. Itu sekitar 1 sampai 3 harian gitu, Mbak. Tetapi di dalam kekeringan yang cukup panjang ini, apa yang akan terjadi? Misalnya suhunya akan ekstrim panasnya, atau air ini akan langka, atau seperti apa yang diperkirakan oleh BMKG sendiri? BMKG melakukan prediksi berdasarkan kejadian hujan. Pertama itu monitoring hari tanpa hujan. Apabila monitoring hari tanpa hujan itu antara 21 sampai 30 hari dan diikuti oleh prediksi ke depannya sampai dengan 1 bulan ke depan itu curah hujannya kategori sangat rendah, yaitu antara 0 sampai 20, dengan peluangnya itu di atas 70%, maka itu masuk kategori waspada. Terus berikutnya antara 31 sampai 60 itu kategori siaga, dan lebih dari 60 hari itu kategori awas. Dari kondisi itu kita kolaborasikan lagi, ada pengaruh nggak apa tidak terkait dengan ketersediaan air bagi tanaman. Kalau itu berdampak pada ketersediaan air pada tanaman, itu defisit, minimal memberikan gambaran bahwa ketersediaan air dalam tanah itu mengalami pengurangan. Sehingga kondisi itu bisa memberikan gambaran kepada masyarakat terkait dengan defisit ketersediaan air baku juga. Seperti itu, Mbak. Iya, Pak Hari, kalau misal dikaitkan dengan global warming, ini nyambung nggak musim kemarau yang panjang di Pulau Jawa selama tengah tahun ini? Kalau kita kaitkan dengan global warming, maka kita harus melakukan kajian. Kalau global warming sifatnya lama, jangkanya panjang. Kita melihatnya tidak seperti itu, jadi periode tahunan itu yang kita monitoring. Kalau kita kaitkan dampak secara tidak langsungnya, memang ya, dampak secara tidak langsungnya seperti itu, dengan pergerakan yang ada. Sebagai contoh tadi laut lebih dingin dibandingkan tahun sebelumnya atau dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, sehingga kita lebih kering. Seperti itu. Baik, Pak Hari Tirto Jatmiko dari BMKG, terima kasih telah memaparkan fenomena dari kemarau yang lumayan panjang di tengah tahun 2019 ini. Selamat bertugas Pak pagi hari ini. Ya pemirsa, BMKG telah resmi mengeluarkan himbauan terkait dengan ancaman kekeringan di sejumlah pulau Jawa. Lantas bagaimanakah strategi pemerintah untuk mengatasi kekeringan, terutama untuk ketersediaan air untuk kebutuhan sehari-hari dan juga pertanian? Kita sudah tersambung melalui sambungan Skype dengan Firdaus Ali, yakni staf khusus Kementerian PUPR bidang sumber daya air. Selamat pagi Pak Firdaus. Bisa mendengar suara saya dengan jelas? Ya, jadi cukup jelas. Ya, siap. Pak Firdaus, kita tadi sudah mendengarkan pemaparan bahwa kekeringan di Pulau Jawa ini nampaknya tahun 2019 ini akan lumayan panjang sampai Oktober nanti. Nah, antisipasi kekeringan dari pihak pemerintah seperti apa kalau dilihat dari jangka pendeknya dan juga jangka panjangnya? Seperti yang disampaikan oleh teman dari BMKG tadi, bahwa kita akan menghadapi situasi yang
sebetulnya sudah bisa kita prediksi dari jauh hari bahwa kita akan mengalami siklus di mana kemudian akan ada kondisi di mana curah hujan sangat minim sekali dan itu akan mengalami situasi yang ya, sangat tidak nyaman buat kita, dan itu situasi itu akan kita hadapi di daerah yang padat penduduk, terutama di Pulau Jawa khususnya, lalu kemudian Nusa Tenggara sampai Nusa Tenggara Timur. Ya, pemerintah tentunya kemudian dari jauh hari, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sudah berkoordinasi bagaimana kita mengantisipasi kondisi kekeringan ini yang mengancam ketersediaan terutama air baku yang dibutuhkan untuk air minum bagi penduduk dan juga kemudian air untuk irigasi pertanian, terutama ya irigasi yang pada hujan. Beberapa pendekatan diantaranya adalah menghimbau misalkan petani untuk kemudian berhemat menggunakan air. Ya, kedua adalah terkait dengan antisipasi kebutuhan air baku untuk bisa memenuhi kebutuhan air bersih di daerah perkotaan. Tentunya kemudian Pemda setempat seperti DKI Jakarta sudah mengeluarkan instruksi gubernur. Pertama adalah mengantisipasi bagaimana kemudian PDAM ya untuk bisa mengoptimumkan pengolahan air yang ada, dan kedua adalah mengimbau masyarakat untuk berhemat menggunakan air. Yang ketiga tentunya kemudian ya ini komitmennya dari perusahaan daerah air minum adalah memperkecil kehilangan atau kebocoran air yang ada, dan keempat tentunya kemudian mengoptimumkan penggunaan air tanah. Jadi segala langkah antisipasi sudah mulai dilakukan agar masyarakat juga memiliki pengelolaan air yang baik. Lalu kalau misalnya itu kita bicara tentang masyarakat, sekarang petani juga krusial karena mereka juga sangat membutuhkan air untuk pertanian mereka. Bagaimana langkah dari pemerintah agar petani tetap bisa bertani walaupun kekeringan akan panjang? Ya, setidaknya di 16 bendungan besar yang kapasitasnya sekitar 3,5 miliar yang terletak terutama di Pulau Jawa dan kemudian juga sebagian di Sulawesi yang merupakan juga lumbung padi nasional. Pemerintah tentunya kemudian mencoba mengelola input maupun output dari air yang masuk ke bendungan waduk tadi. Kedua tentunya kemudian menghimbau petani dan kelompok tani untuk berhemat menggunakan air. Ini yang memang bukan hal yang mudah untuk diucapkan, tetapi kemudian butuh koordinasi kerjasama lintas kementerian lembaga dan juga kemudian dengan masyarakat pengguna air. Kenapa? Karena selama ini ya kita tahu, ya publik tahu bahwa kelompok petani sebagian besar kemudian merasa bahwa untuk menggunakan air tadi ya sepertinya ya merasa bahwa air tidak ada batasnya di Indonesia ini, sehingga kemudian menggunakan air tidak secara efisien. Nah, ini yang kemudian kita dorong petani yang menggunakan air seefisien mungkin. Kedua adalah memastikan saluran irigasi tidak ada kemudian kebocoran atau kerusakan. Ini dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dan kabarnya juga pemerintah akan membangun 2 sumur bor. Benar seperti itu, Pak? Ya, di setiap balai di daerah-daerah balai sumber daya air yang ada di daerah didorong untuk kemudian mengoptimumkan penggunaan air tanah ketika kemudian air permukaan tidak lagi mencukupi kebutuhan tadi, sehingga tidaknya 2 sumur bor dengan kedalaman ya 100 sampai dengan 200 meter untuk digali dan kemudian dioptimumkan, diprioritaskan untuk digunakan oleh petani. Lalu bagaimana kalau embung, waduk, revitalisasi dari danau ini juga penting untuk dilakukan? Apakah ada rencana untuk melakukannya? Kita sudah melakukan sebetulnya sejak tahun lalu. Kita kemudian sudah melakukan antisipasi bagaimana kemudian melakukan revitalisasi terhadap reservoir penampung air kita, baik bendungan, kemudian situ, kemudian danau, dan kemudian embung-embung yang kapasitasnya kecil. Tetapi kemudian sekali lagi ya bahwa kerjasama ya dengan pengguna air dan kemudian pengelola air itu merupakan hal yang mutlak untuk kita kemudian bisa mengoptimumkan pengelolaan ya sumber daya air yang ada untuk kepentingan kita bersama, terutama menghadapi musim kemarau yang tidak nyaman ini buat kita. Kabarnya ada juga yang dilakukan dengan LIPI, ada kajian untuk daur ulang air. Apakah ini jadi dilakukan di tahun ini, Pak? Oke, sebetulnya kajian dengan mengoptimumkan menggunakan kembali air sebetulnya sudah lama ya, sudah disosialisasikan, tetapi kembali ya butuh peran serta partisipasi dari masyarakat. Tanpa peran serta atau partisipasi masyarakat ya
apapun program yang melibatkan langsung publik tadi tidak akan bermanfaat. Dan kita punya adegium, ya masyarakat itu mulai panik ketika kemudian ya kekeringan sudah terjadi. Padahal ya cara yang terbaik untuk mengantisipasi kekeringan itulah ketika musim hujan kita kemudian berpikir untuk menghadapi musim kering. Sebaliknya, menghadapi musim banjir kita kemudian membicarakannya ketika musim kita kering ini. Jadi jangan dibalik, ketika kita kemudian sudah menghadapi kekeringan baru kita panik. Ya, panik ini yang gitu ya kemudian, Pak ya? ya, Jadi ini yang intinya harus sadar betul kira-kira antisipasi apa yang bisa dilakukan dan melakukannya sesuai dengan SOP dan mendengarkan sosialisasi yang juga dilakukan oleh pemerintah. Pak Firdaus Ali, terima kasih banyak telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time.